Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan di dunia wal akhirah. Ya, hari ini kita akan belajar SKI, yaitu tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang mana hari ini yang kita bahas kenapa beliau disebut dengan kakek bantal, dan yang kedua sikap positif dari Sunan Maulana Malik Ibrahim yang perlu kita contoh kepada beliau ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu, semoga ilmu kita yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, menjadi barokah, dan kalian juga diberikan kesuksesan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Doa selesai. Nah, sebutan kakek bantal. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ya, dikenal di sana di catatannya pesantren yang paling pertama kali adalah yang dibuat oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim, sehingga beliau itu disebut dengan apa? Disebut sebagai bapak pesantren di tanah Jawa, karena beliau yang paling pertama mendirikan namanya pesantren di tanah Jawa. Nah, yang kedua, kenapa beliau juga disebut dengan sebagai kakek bantal? Ya, karena dalam mengajar ilmunya Maulana Malik Ibrahim itu memiliki kebiasaan ya, kebiasaan khas, yaitu apa? Meletakkan Al-Qur'an ya ataupun kitab hadis itu di mana? Di atas bantal. Nah, ingat, jangan nanti kenapa disebut kakek bantal? Nanti karena tidur di bantal, nggak boleh gitu ya. Jawabannya adalah kenapa? Karena Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai kebiasaan khas, yaitu meletakkan Al-Quran dan kitab hadis di atas bantal ya, ketika dia mau mengajar maupun setelah selesai mengajar ya. Nah, itu kebiasaan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, yaitu meletakkan Al-Quran dan hadis ataupun kitab di atas bantal ketika mau mengajar. Makanya beliau disebut dengan kakek bantal ya. Ingat itu alasannya beliau disebut. Nah, beliau dimakamkan di mana, Nak? Beliau dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur ya. Ingat-ingat ya. Makanya beliau itu namanya Sunan Gresik maupun kakek bantal. Nah, yang terakhir yaitu sikap positif Sunan Maulana Malik Ibrahim. Anak-anak ya, sikap positif dari Sunan Maulana Malik Ibrahim ini perlu kita tiru, salah satunya ya dalam menyebarkan agama Islam dan mengembangkan dakwah Islam di Pulau Jawa. Salah satunya yang satu ya, diantaranya yang kita harus tiru sikap positifnya beliau, yaitu dermawan dan santun dalam berdakwah. Nah, dermawan dan santun dalam berdakwah ini, sikap ini ditunjukkan dalam berdagang dengan mengadakan pasar murah ya, terus selalu berbagi kepada kaum fakir miskin demi perjuangan Islam. Yang kedua apa? Dalam berdakwah, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan Islam itu secara bertahap ya, pelan-pelan ya, terus melalui proses sebagaimana Rasulullah juga menerima wahyu itu berangsur-angsur. Nah, begitu juga Sunan Maulana Malik Ibrahim memberikan dakwah ajaran Islam itu pelan-pelan secara berproses ya, ataupun secara bertahap ya. Itu sikap positif yang harus kita tiru. Kalau kita mengajarkan harus bertahap ya, bertahap. Yang ketiga ya, sikap positif Sunan Maulana Malik Ibrahim yaitu apa? Mempunyai toleransi yang sangat tinggi ya dalam menjalin hubungan ya, baik antar sesama masyarakat ya maupun penguasa Majapahit. Nah, oleh karena itu beliau diangkat sebagai penasehat raja. Nah, di sini kita ambil contoh, kita berarti harus banyak menjunjung tinggi namanya
toleransi antar sesama, antar agama maupun sesama manusia ya. Kita harus banyak silaturahim kepada saudara-saudara kita ya. Yang keempat yaitu apa? Ini yang perlu kita contoh, yaitu selalu gigih dan semangat dalam berdakwah ya. Kegigihan ini menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan beliau. Dia meninggalkan daerah tempat kelahirannya sampai ke Pulau Jawa. Nah, di sini kita bisa ambil contoh apa, Nak? Nah, dari beliau yang gigih, semangat mendakwahkan agama Islam, kalian juga harus semangat untuk belajar, ya. Walaupun mungkin kita juga ada yang dari Jawa, Kalimantan, ya, mereka tetap semangat, ya. Oke, anak-anak juga seperti itu, ya. Itulah sikap positif yang harus kita tiru dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, saya mengulang kembali tadi kenapa Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut dengan kakek bantal, karena Sunan Maulana Malik Ibrahim memiliki kebiasaan yaitu menaruh Al-Qur'an dan kitab hadis di atas meja ketika di atas bantal ketika mengajarkan. Dan kenapa beliau disebut dengan Bapak Pesantren Sejawa? Karena beliau adalah pendiri pesantren pertama di tanah Pulau Jawa. Nah, sikap positifnya adalah apa? Yang satu, dermawan, santun, ya, dalam berdakwah. Terus apa? Mengajarkan agama Islam itu secara bertahap ataupun secara proses. Yang ketiga yaitu mempunyai toleransi yang tinggi antar sesama maupun dengan kerajaan. Yang keempat terakhir yaitu selalu gigih dan semangat dalam berdakwah. Ya, itu saja materi yang Pak Awan sampaikan. Dan untuk kalian latihannya silahkan dibuka paketnya halaman 11 sampai dengan 13 dikerjakan semuanya. Mohon maaf, sampai 14 itu dikerjakan. Insya Allah nanti selanjutnya akan ada ulangan harian ya. Kalian silakan dijawab dulu paketnya sebagai latihan, boleh juga LKS-nya sebagai latihan ya. Itu saja, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.